Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa, pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di hari yang ke-8 bulan Ramadan ini kita masih sehat, masih bisa beraktivitas, dan semoga apa yang kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam kita selalu junjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita semua. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada zaman yang modern ini. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi pada hari yang lalu. Saya sampaikan tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu diantaranya adalah baru 3. Sekarang kita lanjutkan, yaitu yang keempat. Orang-orang yang dicintai oleh Allah diantaranya adalah al-muttaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kalau kita berbicara tentang bertakwa, itu memang sangat kompleks. Tapi pada prinsipnya bahwa bertakwa itu adalah sebagaimana kita melakukan apa yang telah diperintahkan, kemudian menjauhi segala larangan-larangannya. Itu dulu yang kita bahas. Ketika kita dalam hidup itu sudah bisa melakukan yang itu, insya Allah ranah jalan untuk menuju kebaikan Allah akan berikan kepada kita. Yang penting kita yakin bahwa Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Dalam hal ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang berbahagia, dengan ayat tersebut kita mestinya harus lebih punya optimisme di dalam hidup, bahwa Allah senantiasa selalu senang kepada orang-orang yang bertakwa. Di bulan Ramadan ini kita tujuan melaksanakan puasa Ramadan, nanti endingnya menjadi yang bertakwa. Nah, dari yang sekarang kita harus bermimpi bahwa kita terus harus menepati sampai kepada batas menjadi orang yang bertakwa. Itu harus dicita-citakan, itu harus diimpikan. Jangan
biasa-biasa saja, kemudian lah itu nanti kan Allah akan berikan. Tapi kita tetap berusaha seperti itu supaya lebih cepat dan lebih baik kita menjadi orang-orang yang bertakwa nanti. Kemudian selanjutnya setelah kita itu menjadi orang yang bertakwa, insya Allah dicintai oleh Allah. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah as-sabirun, yaitu orang-orang yang sabar. Ini melatih kita menjadi orang yang sabar, Masya Allah. Dan ketika kita itu menjadi orang yang sabar, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dalam hidup kita. Di akhir hayat nanti Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Maka alangkah lebih baik kita berusaha menjadi orang-orang yang sabar. Bulan Ramadan ini bulan penempaan, bulan pencetakan bagaimana kita menjadi orang yang sabar. Setelah kita itu menjadi orang yang bertakwa, kemudian kita ditambah lagi menjadi orang yang sabar. Insya Allah sabar bagian daripada takwa. Tapi dalam hal ini bagaimana kita menjadi orang yang sabar? Sabar dalam menghadapi hidup, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam bla 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 banyak. Insya Allah kalau kita itu meresapi bahwa sabar itu penting, dan sabar itu adalah merupakan bagian dari apa yang insya Allah akan dicintai Allah, kita berusaha untuk bisa menahan amarah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang sabar. Beberapa banyak contoh para nabi yang sabar, kuat. Ya kita paling tidak bisa mendekati, minimal menjadi orang yang sabar. Ajak gampang jengkel, jangan cepat marah. Kalau kita punya pendapat, ada orang katakan ada suara-suara yang sumbang, suara yang enak, kita filter dulu, kita analisis dari mana orang yang menyampaikan itu orangnya bisa dipercaya atau enggak. Jadi kita itu tidak semena-mena gampang mengeksekusi bahwa itu adalah yang baik. Di mana Allah juga memberikan satu gambaran di dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah berada bersiaga di berbagai negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Di antaranya kita harus sabar. Insya Allah dengan kita sabar. Kemudian yang terakhir barangkali ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan rapih dan teratur. Di dalam Al-Quran surat As-Saff Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilillahi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Kita itu kalau ingin dicintai oleh Allah, itu tadi kita harus menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia. Di sini dikatakan, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang benar-benar sabar, orang-orang yang memiliki sifat sabar, orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh.
Jadi ayat ini mengindikasikan bahwa Allah itu suka sekali terhadap orang-orang yang berperang di jalan Allah, yang teratur, tidak semaunya gue, teratur, rapih. Contoh dalam sholat pun seperti itu. Allah akan mencintai orang-orang yang apabila kita itu sholatnya itu juga lurus seperti ini. Jadi berperang di jalan Allah juga teratus menuruti komando. Jangan sekaratnya sendiri, kalau sang sendiri maka akan berantakan dan tidak akan menjadikan sesuatu yang baik. Ini yang paling penting buat kita semua dalam jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah dengan rapi dan teratur. Insya Allah Allah akan selalu cinta kepada kita, dan insya Allah akhir ending yang terakhir adalah muttaqin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiq wal khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.